Salam Pancasila. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan segera berlangsung. Kita semua deg-degan, semua bermimpi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Tapi sulit. Ya, menurut saya sulit, cenderung mustahil. Mustahil. Ini tak kasih tahu gambarannya ya. Indonesia ada di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Di grup ini Indonesia paling rendah ranking FIFA-nya. Itu betul. Yang pertama. Ya, jelaslah kita akan sulit bersaing melawan mereka karena mereka sudah pengalaman untuk event-event internasional besar seperti ini. Ya. Perolehan poin Indonesia seperti ini, tak jelaskan. Untuk lawan Jepang, baik kandang maupun tandang, kita Indonesia kalah. Lawan Arab Saudi apalagi. Ya, kandang dan tandang kita akan kalah. Lawan Australia sama, karena mereka pengalaman Piala Dunia ya, lolos Piala Dunia. Kita kandang dan tandang kalah. Jadi melawan 3 tim itu nilai kita 0. Masih beruntung kalau kita tidak menjadi lumbung gol. Ya. Nah, kita hanya bisa bersaing melawan 2 tim bawah, yaitu Bahrain dan Cina. Ya, kalaupun kita menang kandang dan tandang melawan Bahrain dan Cina, nilai kita cuma 3 kali 4 12. Lolos gak? Ya enggak. Ya peringkat ketiga atau keempat aja enggak gitu, karena nilainya 12. Tapi mengalahkan Bahrain dan Cina di kandangnya juga pekerjaan sulit. Ya, jadi kemungkinan besar kita di kandang dan tandang melawan Bahrain dan Cina kita kalah. Kita hanya menang di kandang melawan Bahrain dan Cina. Jadi nilai realistis timnas Indonesia nanti 6. ya nggak lolos gitu. Ya, walaupun saat ini Erick Thohir dan Sinteyong berjuang untuk bagaimana Indonesia bisa berprestasi di kualifikasi tersebut. Ya, ini aku bacakan susunan pemain yang disiapkan untuk menghadapi tim-tim kelas atas itu. Ya. Tidak ada satupun pemain asli Indonesia. Semua pemain asing. Ya, kebanyakan pemain Belanda, maka kita disebut timnas cabang Belanda. Ya. Nih ya, penjaga gawang nanti kita akan dikawal oleh Martin Paes. Ya, posisi pemain bertahan atau back itu ada J. Itses, Mees Hilgers, Justin Hubner. Ya. Posisi gelandang ya atau posisi tengah akan ada Kevin Dick, Tom Haye, Jairo Riedlewald, dan Kelvin Verdong. Ya, untuk susunan penyerang juga akan diisi pemain asing, yaitu Ragnar, Ole Romani, dan Rafael Struijk. Ya, ini pertaruhan nih. Ya, kalau sampai susunan pemain ini tidak bisa berprestasi, lah piye meneh, mau bagaimana? Ya, Erick Thohir tentunya deg-degan, apalagi Sinteyong. Maka Sinteyong pun tidak berani ketika diberi target lolos Piala Dunia. Gitu. Ya, ini kan realita. Jadi kalian mimpi jangan tinggi-tinggi. Ya, supaya apa? Kalau gagal kita tidak bersedih hati, ya, tidak ngabis-ngabisin tisu, gitu ya. Oke, merdeka. Oke guys ya, tadi itu analisis dari Bapak ini ya, yang berpeci merah. Jadi menurut Bapak berpeci merah ini, Indonesia bisa dikatakan, timnas kita bisa dikatakan gagal lolos ke Piala Dunia 2026 ya.
Dan tadi dia memprediksi bahwa ketika kita berjumpa dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, itu kita kalah baik laga kandang maupun tandang. Begitu pula Cina, Bahrain. Kita akan menang kemungkinan ya, menurut dia menang atas Cina dan Bahrain itu di laga kandang, sedangkan tandangnya kita kalah ya. Jadi guys ya, siapapun bebas untuk membuat prediksi-prediksi, membuat asumsi ya, membuat opini-opini seperti itu ya, silakan ya. Negara kita ini adalah negara demokrasi, kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Jadi mau berkomentar seperti apapun sesuka hati Anda ya silakan ya. Namun saya secara pribadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya, itu seperti orang yang belum bertanding aja, belum bertarung aja, tapi dia sudah merasa kalah ya. Dia sudah merasa bahwa dirinya tidak sanggup, dirinya tidak mampu, sehingga nanti mudah dikalahkan oleh lawan. Nah, kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti ini ya, saat bertanding pasti kalah. Kenapa? Karena kita sudah menganggap bahwa lawan itu lebih hebat, kita ini posisinya lemah, rendah, kita pasti kalah. Ya udah, kita pasti kalah ya. Lain halnya berbeda jika kita percaya diri ya, dan kita yakin meskipun dia hebat, tetapi kita sanggup untuk mengalahkannya. Nah, itu pasti ada peluang atau ada kesempatan kita untuk bisa mengalahkan lawan ya. Oleh karena itu, rasa optimisme ya, rasa percaya diri itu harus ada dalam timnas kita ya. Dan begitu pula kita sebagai supporter, sebagai pendukung fans ya, sebagai rakyat Indonesia yang menginginkan sepak bola kita ini berkembang, yang mencintai timnas kita ini ya, kita berharap bahwa timnas kita pasti menang. Oleh karena itu dari kita juga sebagai rakyat Indonesia harus optimis, harus merasa yakin ya bahwa kita pasti menang. Jangan belum sorry, suara saya hampir habis nih. Jangan belum bertanding ya, belum juga mau bertarung, tapi kita sudah membangun kata-kata yang seakan-akan kita itu tidak sanggup ya. Nah, di video-video saya sebelumnya saya selalu mengatakan hal yang sama. Sesuatu yang kita ucapkan secara berulang-ulang dan terus-menerus itu bisa jadi doa loh ya. Jadi kalau misalnya kita membuang atau melontarkan kata-kata bahwa timnas kita kalah ya, dan itu diucapkan, diungkapkan oleh semua ya, seluruh rakyat Indonesia, timnas kita pasti kalah. Karena alam mendengarkan dan dia ya akan mengabulkan, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini itu adalah doa. Tetapi guys ya, saya percaya bahwa ketika kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah harapan-harapan yang baik, rasa optimis ya, percaya diri, kita memberikan doa support yang terbaik untuk timnas kita, kita yakin bahwa mereka bisa bertarung dengan baik dan mengalahkan lawan-lawan yang dianggap lebih hebat, kita pasti punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 guys ya. Peluang itu ada, kesempatan itu ada, asalkan jangan sampai kita sebelum bertanding udah takut, udah merasa bahwa kita nggak bisa ya. Jadi buang jauh-jauh kata-kata, perasaan seperti itu, buang jauh-jauh. Kita harus yakin dulu bahwa kita juga sanggup, kita juga bisa, negara kita negara besar, tunjukkan ya, tunjukkan marwah, tunjukkan martabat bangsa dan negara kita ya lewat sepak bola ini, agar kita tidak selalu dipandang remeh, dipandang rendah. Fondasi dari sepak bola kita ini sesungguhnya untuk mendunia itu sudah siap belum? Belum. Belum. Bung Toel menyatakan belum siap. Ya. Fondasi. Ya, fondasi. Ya, belum. Belum atau sangat belum? Sangat belum. Sangat belum. Ya. Untuk global ya. Kalau untuk Asia aja. Untuk Asia. Ya. Ya, untuk belum. global itu Piala Dunia, Tom. Ya. Kalau kan ada Piala Dunia, ada Asia. Ya. Belum Asia. Belum. Untuk AFF harusnya sudah. Harusnya sudah. Ya. Karena tinggal Thailand yang kita gebuk. Iya, iya.
Tapi belum kebukti nih. Belum ketemu kan? Belum kebukti. Saya tunggu-tunggu kapan itu kesempatan itu. Yang senior ya. Iya. Hah? Iya Jangan, dong. jangan sampai kita keok juga sama dia dengan segala yang ada sekarang. Iya. Sakit hati saya kalau sampai keok sama Thailand. Sama Vietnam lah, karena dulu dia memang pernah kita lampaui. Kalau sekarang kita lampaui lagi ya wajar. Tapi kalau Thailand, ya kan? Seumur-umur ya. Seumur-umur saya melek bola, susah banget sih ngalahin negara ini satu ini. Ya memang nggak mudah. Kita tahu bahwa sepak bola itu proses. Ya. Cuman Spanyol itu sudah menunjukkan itu. Kalau mau sustain, mau jangka panjang, ya negara-negara yang stabil, yang mapan, yang sudah maju melakukan itu. Dan kalau kita tarik sejarahnya, itu tadi mereka percaya pada pembinaan usia muda, con cantera, ya afición, katanya gitu. Kami percaya pada pembinaan usia muda. Maka dia hanya basket only policy. Itu Bilbao. Tapi dari situ diingatkan. Ya kita bisa beli apapun, kita bisa proses naturalisasi siapapun gitu. Tapi seberapa sustain kebijakan strategi itu. Ya. Kalau fondasinya nggak dibangun. Kalau fondasinya dibangun, industrinya juga muncul. Ya, dengan sendirinya. Iya, generasi Messi, Ronaldo habis, Modric habis, muncul Mbappe, muncul Haaland. Industrinya pun kan tetap berjalan. Yes. Mbappe, Jude Bellingham, Jamal Musiala baru muncul, udah muncul Iya. Lamine Yamal lagi, sama Nico Williams. Saling menyundul ya. Iya. Jadi secara industri pun akan terus hidup. Karena bintang akan lahir terus, generasi ke generasi akan lahir terus. Jadi setelah era Messi dan Ronaldo ini siapa yang kan ini selain Lamine Yamal mungkin? Yang terdepan Yang kan akan- Mbappe kan di bawahnya kan. Nah, ada Mbappe. Mbappe, gitu. Haaland lah, Haaland. Phil Foden, Bukayo Saka nggak boleh kita lupakan. Jude Bellingham, yang dari Latin juga harus kita sebut. Dong. ada Guler ya dari Latin ada, iya. kan. Biasanya ada dua tuh yang. Endrick kan. Lalu ada William yang baru dibeli Chelsea. Nah mereka lah bersaing tuh ya, jadi Iya. icon ya Iya. untuk Dan usia katakan. masih sangat muda loh. Hah? 17, 18. Ya untuk katakanlah 15 tahun ke depan. Ya. Messi akan sebentar lagi udah inilah. 2026 juga ada. ini. Messi kan udah 37 kan. Ronaldo juga. Kita menunggu ini. Apakah Lamine Yamal? Nico Williams, Gavi juga masih ada di Spanyol. Pedri juga masih 20-an awal. Ada Kobe. Ya. Jadi kalau itu tadi meritokrasi pembinaannya benar, nggak usah khawatir. Mereka akan berjalan pada tracknya. Itu filosofi bolanya. Nah kita kan cuma disuruh bersaing aja, bersaing gitu. Template-nya disiapin nggak gitu loh. Oke guys ya, jadi dari Bung Towel ini juga memberikan pendapat atau pandangan bahwa sepak bola kita itu belum siap untuk level Asia dan level dunia ya. Karena menurut dia pondasi ya dasarnya kita itu belum kuat ya, belum ada pembinaan yang baik lah ya, kurang lebih seperti itu. Namun guys, apa yang disampaikan oleh Bung Towel dan netizen yang sebelumnya yang juga memberikan rasa pesimis kepada timnas kita ya, ini saatnya bagi timnas kita untuk memberikan pembuktian ya, bahwa apa yang dikatakan oleh mereka itu tidak sepenuhnya benar ya, bahwa kita timnas Indonesia juga punya kekuatan dan jangan dianggap lemah dan jangan terlalu dianggap remeh ya. Oke, kalau Bung Towel mengatakan bahwa untuk level Asia juga kita belum ya, pertanyaan saya kepada Bung Towel, apakah kemarin dia nggak nonton saat Indonesia berhasil mengalahkan Australia, berhasil mengalahkan Yordania, berhasil mengalahkan Korea Selatan bahkan ya. Dan apa yang terjadi? Kita masuk 4 besar untuk Piala Asia meskipun ya U23, tetapi itu juga diisi oleh beberapa pemain-pemain senior. Maksud saya beberapa pemain-pemain yang masuk ke skuad inti atau skuad senior kita, guys. Ya. Jadi bisa dikatakan itu juga pemain-pemain timnas inti kita. Nah, apakah itu
bukan suatu kemajuan yang bagus untuk sepak bola kita. Ya, menurut saya mulai menunjukkan bahwa ada harapan atau ada perkembangan yang cukup bagus sepak bola kita. Ya, kita bisa lolos sampai ke babak semifinal Piala Asia U23. Ya. Dan kita juga sudah maju ke kualifikasi Piala Dunia, ya, ronde ketiga. Coba lihat negara-negara Asia Tenggara yang kalian jagokan, Thailand, ya, Vietnam, Malaysia mungkin, ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tidak lolos, ya. Mereka gagal. Tetapi Indonesia mampu membuktikan. Kita sekarang maju ke ronde ketiga, ya. Dan kita harus membuktikan juga, ya, bahwa di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini kita juga bisa. Tetapi jika kita sudah lolos, guys, ya, seandainya nih ya, amin, kita lolos ke Piala Dunia 2026, masih juga ada suara-suara minor seperti Bung Towel dan kawan-kawannya ini, berarti kesimpulannya benar bahwa apa yang mereka sampaikan itu nggak objektif. Apa yang mereka sampaikan itu adalah karena lahir dari rasa dengki, ya, rasa benci, mungkin juga terhadap Sintayong atau kepada Pak Erick Thohir, ya, atau bisa jadi mereka adalah bagian dari orang-orang yang tidak suka dengan perkembangan atau kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi mereka memanfaatkan sepak bola Indonesia ini untuk berperan sebagai tokoh-tokoh antagonis. Dan dari situ mereka mendapatkan opportunity untuk diundang kemana-mana, ya, bisa mendapatkan honor dan sebagainya. Ya, mungkin bisa mereka memanfaatkan seperti itu, ya, untuk memperkaya diri. Tapi ya, kita sebagai rakyat Indonesia, dan saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, teman-teman yang menyaksikan video saya ini, ya, kita doakan semoga doa-doa kita semua segenap rakyat Indonesia didengarkan oleh Yang Maha Kuasa, dan sepak bola kita terus mengalami kemajuan dan bisa memberikan hasil yang baik saat nanti kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ya, mau hasil seperti apapun, mau kalah menang itu hal yang biasa, tetapi ya, kita senantiasa memberikan dukungan dan doa-doa yang positif, kata-kata yang positif untuk timnas kita, guys. Oke, guys, mohon maaf apabila ada hal-hal yang berbeda dengan pendapat kalian atau pemikiran kalian. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.